tuang saja airnya ke dalam, ya. Tidak perlu lagi pakai spoi. Itu cara itu, ya. Cara kedua itu bisa. Nah, tapi yang lazim, yang formal itu adalah menggunakan spoi seperti ini, ya. Kemudian kita siapkan dua tempat, satu ember di bawah sini supaya tempatnya muntah nanti, ya. Kemudian jangan lupa pasang juga ini karena pasti itu di bawah atau di atas sini, ya. Boleh dibawa, ya. Karena pasti ini basah semua ini barang ini. Basah, kemudian ini, ya, basah semua ini karena kita mau main air ini. Ya. Karena dia muntah ini biasa muntahnya menyemprot muntahnya kiri kanan dan sebagainya. Nah, kalau perlu kita pakai celemek juga. Ya. Nah, caranya itu nanti kalau dia mau muntah, usahakan dikasih miring pasiennya. Karena takutnya nanti kalau dia muntah, terus ada sisa-sisa makanan itu menyumbat pernapasannya, airway-nya bermasalah. Ya. Kalau pasiennya tidak sadar, apalagi kalau tidak sadar itu gampang sekali. Tapi kalau dia sadar, dia bisa telan atau dia muntahkan. Tapi dimiringkan. Ya. Semakin dia muntah, semakin bagus. Semakin muntah, semakin bagus. Yang usahakan dia muntah. Ya. Kalau sudah itu, dia habis selesai muntah, ya masukkan lagi. Selesai muntah, masukkan lagi. Nah, kita berhenti melakukan bilas lambung kalau dua indikator ini ada. Saya ulangi lagi, kita berhenti melakukan bilas lambung kalau dua indikator itu sudah muncul. Indikator pertama adalah cairan yang keluar dari ujungnya ini, atau dia cairan muntahnya itu berwarna jernih dia. Tidak ada lagi warna seperti warna-warna racun dia minum, ya. Kalau dia minum racun warna hijau berarti hijau terus, itu berarti belum bersih. Itu sama halnya kalau kita cuci pakaian tuh, kalau masih berbusa-busa sabunnya itu bilas, kita belum berhenti membilas itu. Oh, itu pun juga di lambung, ya. Cuman celakanya itu kalau bilas lambung, kalau misalnya kejadiannya sudah lebih dari 6 sampai 8 jam, itu biasanya itu tidak maksimal. Makanya tuh dokter katakan kalau sudah lewat dari 8 jam itu tidak usah lagi dikumbal lambung, dibias lambung, karena itu sia-sia karena di lambung itu sudah menyerap toksik itu masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Jadi sudah terlambat itu. Tapi kalau misalnya di bawah 6 jam itu masih biasa berhasil, ya. Nah, itu. Jadi pada saat dia muntah, kita tekan di dinding abdomennya, tekan kiri kanan. Namanya juga kayak membilas, ditekan sini, ya, supaya dinding itu berkontraksi kan. Tekan. Nah, efeknya itu adalah karena ini ya cairan masuk, kita tekan vesi koronari, dia akan bisa keluar urinnya, kencing dia tanpa dia bisa kendalikan karena cairan banyak. Jadi dia kencing sendiri itu di tempat tidur. Salah sedikit karena ada tekanan di usus, dia berak juga di situ. Jadi kasih tahu teman bahwa kalau minum kayak baygon itu, kalau dibawa ke rumah sakit, bawa ke juga pakaian ganti, siapkan tas di situ. Kalau saya minum racun sebentar, bawa gitu nah. Karena saya tahu ditelanjangan di situ. Ini konsekuensinya begitu. Karena bayangkan kalau masuk 3 botol, 6 botol penuh di vesi koroner bertekan-tekan gini. Tekan-tekan dengan pelan-pelan, ya, jangan sampai dia pecah. Dia biasanya kalau terlalu lama dia dilakukan kumbal lambung baru tidak juga pupilnya normal kembali, tidak juga. Dan kita pasang kateter cepat, ya, karena takutnya nanti itu terjadi masalah di saluran perkemihan, ya, terutama di vesi urinari. Nah, kalau misalnya itu sudah kita lakukan, terus baunya ini warnanya sudah mulai jernih, kemudian kita cium, tidak ada lagi bau-bau toksik seperti bau baygon, bau apa dan sebagainya, itu berarti sudah indikasi tanda bahwa berhenti kita lakukan itu. Nah, cuman biasa kalau makanya saya bilang kalau pakaiannya penuh dengan tumpahan-tumpahan racun, lebih baik dibuka. Kan biasa begitu teman-teman itu mau diri tapi takut juga mati. Dia minum setengah sendok tuh, tidak enak rasanya. Baru mandi itu barang, tumpah di barangnya. Baru dia buka pintu ke kosnya. Nah, WA aku tuh bilang, maafkan saya kalau ada salah. Atau dia tulis di bawah bantal surat wasiat tuh. Padahal takut juga mati. Kalau kurang dari 6 jam masih bisa temukan secara teori masih bisa diselamatkan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya pakaiannya penuh dengan dibuka supaya nanti kita cium ini di sini sudah tidak ada tapi masih tercium baunya di pakaian. Jadi kadang kita tidak mau berhenti, masih bau padahal bau dari sini saja. Nah, perhatikan itu. Hanya nanti cium sini kemudian lihat warnanya jernih. Kalau sudah jernih
tidak ada bau, berhenti. Berarti sudah tidak lagi masalah ya. Nah, setelah selesai itu, langkah selanjutnya adalah berikan dia konsumsi susu. Jangan susu kental manis karena takutnya nanti dia ada riwayat DM apa dan sebagainya. Paling bagus itu kasih susu cair ya, ataukah susu ultra. Ya. Suruh saya beli banyak-banyak supaya lagi-lagi untuk kau juga konsumsi di sana kalau. Karena paling banyak itu dia minum paling dua botol. Kalau dia minum 1 botol baru dia bilang tidak enak rasanya, kasih lagi karena memang kita mau dia muntah. Susu itu fungsinya adalah mengikat, ya mengikat bukan mengeluarkan tapi mengikat toksik, dia mengikat toksik. Ya, makanya itu pada kasus anak-anak yang sering berak-berak kemudian muntah-muntah itu tidak disuruh hentikan itu susu formulanya, hentikan itu. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah berhenti muntah maupun berak-berak kalau tetap jalan itu, karena itu merangsang muntah. Susu itu merangsang muntah, ya. Jadi pada saat dia masuk ke dalam, terus dia minum 2 botol, 3 botol, dia mau muntah, tidak apa-apa karena memang kita inginkan seperti itu. Ya. Dia muntah, miringkan dan baunya itu khas sekali karena dia sudah terkontaminasi dengan toksik. Tidak apa-apa muntah, ya. Sudah itu berikan lagi air biasa supaya membilas tawa, ya. Karena tidak enak dia. Nah, kalau sudah itu lihat pupil sudah bagus kembali, maka dokter maju biasa untuk mengobati ini lambung dengan saluran apakah terjadi iritasi atau tidak. Asam lambung dinetralkan, biasanya dia berikan antasida atau apa dan sebagainya, ranitidin apa itu untuk menormalkan. Kerjaan kita perawat itu untuk melakukan bilas lambung. Ya.